Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jumpa lagi bersama channel saya di Roy Otomotif. Di sini saya akan menuturkan atau menjelaskan tentang kondisi sepeda motor Shogun, yaitu keluaran 2003 Shogun New ya. Motor ini keluhannya pada di bagian piston yang sudah oblak atau sudah mengalami kerusakan berat. Pistonnya semacam ini ya, sehingga motor ini bisa mengakibatkan boros oli mesin. Oli mesinnya sangat boros sekali. Dan kemudian di bagian BBM atau bensinnya juga mengalami keborosan ya, bensinnya juga mengalami boros sekali, karena di sini katup-katupnya ini mengalami bocor ya, mengalami kebocoran di bagian penyedotan atau di katup besar dan kecil, yaitu di pembuangan dan penyedotan bahan bakar. Kalau katup ini mengalami kebocoran, otomatis pada katupnya ini akan mengalirkan bahan bakar yang tidak sempurna, karena waktu penutupan di bagian katup besar masih mengalami kebocoran pada BBM-nya ya. Sedangkan pada kondisi motor sepeda motor kita, kalau tidak mengalami kebocoran pada katup, yaitu waktu penutupan akan menutup rapat dan tidak ada bahan bakar yang bocor. Tapi di sini ya, waktu penutupan rapat bahan bakar masih keluar dari sini ya, dari katupnya sini. Posisi menutup rapat, bensin masih bisa keluar, itu dinamakan bocor, sehingga motor ini tidak bisa langsam atau matinan, tenaganya mengempos, itu bensinnya jadi boros ya. Bila teman-teman mengalami kendala yang semacam ini, di bagian karburator sudah disetel ya sesimak mungkin agar bahan bakar tidak boros, tapi masih mengalami sangat boros sekali, makanya kita perlu ambil tindakan. Kita buka saja di bagian koburnya, kita lihat di bagian katupnya. Kalau katup ini dua-duanya mengalami kebocoran, otomatis bahan bakar akan terbuang ya, bahan bakar akan terbuang dan tetap boros sekali. Dan kemudian kita melihat pada pistonnya. Jika piston ini sudah mengalami oblak atau sudah mengalami kerusakan seperti ini, otomatis bahan bakar juga mengalami keborosan dan tenaganya akan mengempos, juga oli mesinnya akan cepat habis karena ikut terbakar oleh api di dalam sini, karena olinya masuk ke dalam sini ya, makanya ikut terbakar oleh api yang masuk ke busi sini gitu, makanya akan bisa mengeluarkan asap banyak, asap tebal gitu teman-teman semua. Kondisi kebocoran pada katup ini bisa dialami lewat rumahnya sini, dan juga bisa lewat pada sil katupnya ini. Bila sil katupnya ini sudah lower ya, atau sudah oblak, juga akan mengalami kebocoran pada oli mesin ya. Pada oli mesin akan masuk ke sini, maka bisa mengakibatkan motor ini bisa mengeluarkan asap
Itu teman-teman semua ya, kita harus pelajari sama-sama dan kita ketahui sesimak mungkin, karena kita belajar sama-sama, kita tahu kerjanya mesin ya. Dan di sini mau kondisi shaker yang semacam tadi sudah saya ganti. Di sini tidak saya kolter ya, karena shaker yang saya ganti, saya masukkan ke lubangnya sini masih sepan atau masih muat ya, masih sesak ya, agak sesak sedikit, makanya saya tidak main kolter ya. Saya tinggal masukkan, pasang ring tinggal masukkan saja gitu. Makanya kita harus lebih teliti dan waspada untuk mengetahui cara kerjanya mesin kita. Bila juga ya teman-teman pahami, bila kita mengalami kondisi yang semacam ini, BBM sangat boros sekali, dikarenakan juga bisa lubang-lubangnya ini terhambat oleh kotoran, juga bisa mengakibatkan bahan bakar boros ya, bahan bakar menjadi boros. Itu bisa karena ini waktu pembuangan ya, waktu pembuangan tidak bisa plong, akan tersumbat oleh kotoran yang masuk di dalam sini, di lubang buang dan lubang masuk. Itu teman-teman semua, mari kita ulas tuntas tentang cara kerja mesin kita. Kalau mesin kita mengalami kerusakan atau boros bensin, boros oli mesin, yaitu solusinya ada pada sini. Kalau sudah diatasi lewat karbunya masih tetap boros sekali. Oke, kita langsung saja kita pasang kembali katupnya dan kita ganti silsilnya ini ya. Kalau tidak diganti nanti mengalami kerepotan atau mengalami kebocoran pada oli mesin yang masuk ke ruang sini. Di sini bisnya ada dua, satu pendek ya dan satu panjang. Yang panjang adalah di bagian sini ya, di bagian katup besar. Ya, ini sudah selesai terpasang, kita tinggal pasang ke tempatnya ya. Nanti kita tinggal coba untuk menghidupkan apakah asapnya sudah hilang dan bensinnya sudah irit atau masih boros. Jawabannya adalah nanti kalau sudah jadi, motor ini sudah digunakan.
Di sini ada ringnya kuning satu. Yang kuning biasanya di sebelah kanan, posisi di bawah ya. Karena itu adalah ring oli. Sekarang lanjut pengetopan pada pemasangan gigi timing. Di lubang sini ya, pada lubang sini, di dalam lubang sini kita mencari tulisan yang angka T ya. Tulisan T kita topkan dulu, kita putar di dalam sini. Kalau sudah menemukan tanda T ya di dalam sini, kita tinggal pasang pada gigi timingnya. Kita cari tanda 0 di sini. Kita geser terus sampai mentok sini ya, cengkowakan ini. Kalau sudah pas tanda nolnya ini ya, ini mentok ke cengkowakan sini, kita tinggal pasang klipnya ini dulu biar tidak lepas. Nah, ini sudah top. Di sini sudah top. Dan di sini sudah pas dengan angka T. Kalau belum pas dengan angka T di sini belum top ya. Yang penting di sini sudah angka T, sudah, dan di sini sudah. Kita tinggal pemasangan. Oke, sudah pas ya. Di sini sudah selesai semua pemasangannya. Saya ingin melihat suara mesin ini setelah selesai pembongkaran dan pemasangan. Kita langsung saja. Di sini suaranya kotak-kotak.
ini ada kendala lain ya di bagian mesin, entah di bagian magnet, entah di bagian kopling, saya juga belum tahu ya. Di sini sudah selesai tentang mengatasi motor yang berasap. Di sini sudah tidak mengeluarkan asap lagi di bagian knalpot. Dan kemudian ganti suara mesinnya yang masih bersuara kotak-kotak di bagian blok kopling, antara blok kopling dan blok magnet. Entah itu gandanya yang lepas, mau lepas, atau one way double starter yang lepas. Biasanya di antara dua-duanya di bagian kampas ganda dan one way. Cukup di sini saja, nanti kita sambung tentang untuk mengatasi gantian untuk mengatasi di bagian mesinnya ya. Di sini sudah selesai tentang menghilangkan motor yang berasap. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like juga di komen. Terima kasih.